Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dengan ambisi serakahnya seakan hendak menguasai dan memiliki. Tapi alam masih terbentang luas di luar jangkauan cengkraman manusia yang hanya bagai debu. Karena kekuatan alam begitu besar dan dahsyat, manusia tidak akan mampu untuk melawan kekuatan itu. Tapi alam tetap memberikan faedah dan berjuta manfaat untuk kita. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Tumbuhan hewan adalah makhluk hidup. Bahkan gunung-gunung dan bumi yang kita pijak pun memiliki rasa. Maka sapalah dan ucapkan salam pada bumi dan seisinya, yang senantiasa berzikir kepada Yang Maha Besar Allah Rabbul Izzati. Bagi yang awam mungkin tidak akan mendengar jawaban, tapi bagi yang memiliki karomah maka akan merasakan jawaban-jawaban dari para penghuni alam semesta yang sampai melalui rasa. Dan Sang Satrio Piningit adalah sosok yang begitu welas asih ke seluruh makhluk ciptaan Allah. Ia selalu menyapa alam semesta dengan doa-doanya. Tak jarang Satrio Piningit tirakat di tempat terbuka yang terlihat tumbuhan menghijau, burung-burung berterbangan, suara gemericik air dan hembusan angin, menambah rasa syukur kepada Robnya. Semua makhluk ia hargai, semua makhluk ia sayangi. Itulah welas asih atau kasih sayang. Kasih sayang tanpa syarat, bahasa cinta alami kepada alam semesta. Ia menyatukan diri dengan alam dengan tirakatnya, dalam keheningan yang menenangkan jiwa dan kalbu. Hanya memusatkan pikiran hanya pada yang satu, bukan hanya alam nyata. Bahkan alam tak kasat mata pun ia kunjungi dan bertirakat juga di sana. Walau dalam pandangan mata ia hanya duduk di satu tempat, tadabur alam menikmati keindahan ciptaan Tuhan, agar tumbuh rasa syukur kita atas segala karunia. Ia tampak sendiri tapi tidak, ia tampak sepi tapi tidak. Ada pasukan di belakangnya, ada para pendamping dan pamomong di sekelilingnya. Tapi ia merasa bukan siapa-siapa. Ia hanyalah makhluk Tuhan yang biasa sama seperti yang lainnya. Karena ia merasa amatlah kecil di hadapan Sang Pencipta. Ia amat mencintai alam semesta. Jangan dirusak, karena itu adalah tabungan buat anak cucu kita di masa depan. Cintai alam semesta, karunia indah dari Sang Pencipta. Kita hanyalah bagian kecil dari ciptaannya. Syukurilah atas semua karunia dan berkah yang indah. Hadapi semua dengan hati lapang. Manusia dengan ambisi serakahnya seakan hendak menguasai dan memiliki. Tapi alam masih terbentang luas di luar jangkauan cengkraman manusia yang hanya bagai debu. Karena kekuatan alam begitu besar dan dahsyat, manusia tidak akan mampu untuk melawan kekuatan itu. Tapi alam tetap memberikan faedah dan berjuta manfaat untuk kita. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Tumbuhan hewan adalah makhluk hidup. Bahkan gunung-gunung dan bumi yang kita pijak pun memiliki rasa. Maka sapalah dan ucapkan salam pada bumi dan seisinya, yang senantiasa berzikir kepada Yang Maha Besar Allah Rabbul Izzati.
Bagi yang awam mungkin tidak akan mendengar jawaban, tapi bagi yang memiliki karomah maka akan merasakan jawaban-jawaban dari para penghuni alam semesta yang sampai melalui rasa. Dan Sang Satrio Piningit adalah sosok yang begitu welas asih ke seluruh makhluk ciptaan Allah. Ia selalu menyapa alam semesta dengan doa-doanya. Tak jarang Satrio Piningit tirakat di tempat terbuka yang terlihat tumbuhan menghijau, burung-burung berterbangan, suara gemericik air dan hembusan angin, menambah rasa syukur kepada Robnya. Semua makhluk ia hargai, semua makhluk ia sayangi. Itulah welas asih atau kasih sayang. Kasih sayang tanpa syarat, bahasa cinta alami kepada alam semesta. Ia menyatukan diri dengan alam dengan tirakatnya, dalam keheningan yang menenangkan jiwa dan kalbu. Hanya memusatkan pikiran hanya pada yang satu, bukan hanya alam nyata, bahkan alam tak kasat mata pun ia kunjungi dan bertirakat juga di sana. Walau dalam pandangan mata ia hanya duduk di satu tempat, tadabur alam menikmati keindahan ciptaan Tuhan, agar tumbuh rasa syukur kita atas segala karunia. Ia tampak sendiri tapi tidak, ia tampak sepi tapi tidak, ada pasukan di belakangnya, ada para pendamping dan pamomong di sekelilingnya. Tapi ia merasa bukan siapa-siapa, ia hanyalah makhluk Tuhan yang biasa sama seperti yang lainnya. Karena ia merasa amatlah kecil di hadapan Sang Pencipta. Ia amat mencintai alam semesta. Jangan dirusak, karena itu adalah tabungan buat anak cucu kita di masa depan. Cintai alam semesta, karunia indah dari Sang Pencipta. Kita hanyalah bagian kecil dari ciptaannya. Syukurilah atas semua karunia dan berkah yang indah. Hadapi semua dengan hati lapang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dengan ambisi serakahnya seakan hendak menguasai dan memiliki. Tapi alam masih terbentang luas di luar jangkauan cengkraman manusia yang hanya bagai debu. Karena kekuatan alam begitu besar dan dahsyat, manusia tidak akan mampu untuk melawan kekuatan itu. Tapi alam tetap memberikan faedah dan berjuta manfaat untuk kita. Maka nikmat Allah mana lagi yang kau dustakan? Tumbuhan hewan adalah makhluk hidup. Bahkan gunung-gunung dan bumi yang kita pijak pun memiliki rasa. Maka sapalah dan ucapkan salam pada bumi dan seisinya, yang senantiasa berzikir kepada Yang Maha Besar Allah Rabbul Izzati. Bagi yang awam mungkin tidak akan mendengar jawaban, tapi bagi yang memiliki karomah maka akan merasakan jawaban-jawaban dari para penghuni alam semesta yang sampai melalui rasa. Dan Sang Satrio Piningit adalah sosok yang begitu welas asih ke seluruh makhluk ciptaan Allah. Ia selalu menyapa alam semesta dengan doa-doanya. Tak jarang Satrio Piningit tirakat di tempat terbuka yang terlihat tumbuhan menghijau, burung-burung berterbangan, suara gemericik air dan hembusan angin, menambah rasa syukur kepada Robnya. Semua makhluk ia hargai, semua makhluk ia sayangi. Itulah welas asih atau kasih sayang. Kasih sayang tanpa syarat, bahasa cinta alami kepada alam semesta. Ia menyatukan diri dengan alam dengan tirakatnya, dalam keheningan yang menenangkan jiwa dan kalbu.
hanya memusatkan pikiran hanya pada yang satu, bukan hanya alam nyata, bahkan alam tak kasat mata pun ia kunjungi dan bertirakat juga di sana. Walau dalam pandangan mata ia hanya duduk di satu tempat, tadabur alam menikmati keindahan ciptaan Tuhan, agar tumbuh rasa syukur kita atas segala karunia. Ia tampak sendiri tapi tidak, ia tampak sepi tapi tidak, ada pasukan di belakangnya, ada para pendamping dan pamomong di sekelilingnya, tapi ia merasa bukan siapa-siapa. Ia hanyalah makhluk Tuhan yang biasa sama seperti yang lainnya. Karena ia merasa amatlah kecil di hadapan Sang Pencipta. Ia amat mencintai alam semesta. Jangan dirusak karena itu adalah tabungan buat anak cucu kita di masa depan. Cintai alam semesta karunia indah dari Sang Pencipta. Kita hanyalah bagian kecil dari ciptaannya. Syukurilah atas semua karunia dan berkah yang indah. Hadapi semua dengan hati lapang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.